Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para jamaah, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insyaallah sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga, dipanjangkan umur kita, diterima amal-amal ibadah kita, dikabulkan doa-doa kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita sekeluarga bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ana ucapkan selamat menempuh hidup baru Akhi Raihan. Akhi Raihan, barakallah. Dan juga sebelum saya lanjutkan, juga ucapkan terima kasih kepada Bajah Nazifah yang tasakuran kali ini, dan juga perlu saya sampaikan pada para jamaah terkait dengan fatwa MUI yang memperbolehkan soft lurus rapat bersamaan dengan pemerintah membolehkan konser. Ya Pak ya. Cuman karena belum ada keputusan resmi, jadi kami kemarin berbincang-bincang dengan sesama teman-teman pengurus masjid, sambil nanti kita akan sampaikan ke yayasan sambil menunggu surat resmi dari pemerintah atau Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi untuk itu tadi di grup jamaah sudah saya sampaikan, bagi yang ingin soft lurus rapat silahkan langsung masuk aja soft yang kosong di depan. Untuk yang masih tetap ingin menjaga jarak, ya monggo dipersilahkan. Ya, jadi kita ambil jalan tengahnya saja, fleksibel. Ya, mudah-mudahan sama-sama ijtihad kita ini sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Ada juga kemarin alternatif lainnya adalah yang tadinya ini jarak 2 meter akan dibikin 1 meter, jadi bertahap. Ya, bertahap. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan semua ini bisa kita ambil hikmahnya, dan insyaallah kita semuanya diberikan sehat walafiat ya, dan selamat dari segala virus dan segala penyakit yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir surah At-Taubah ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Am hasibtum, am itu bimakna hamzah al-inkar, hamzatul inkar. Hamzah ingkar itu maksudnya am itu berupa hamzah pertanyaan, tapi pertanyaannya pertanyaan ingkar, bukan berarti Allah membutuhkan jawaban. Ya, jadi itu sama dengan ahasibtum an tutraku, ya, apakah kalian ya
akan dibiarkan begitu saja, itu bermakna begini, tidak akan mungkin Allah membiarkan kita kaum mukminin, nggih, am hasibtum an tutraku, tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Ya. Sedangkan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh di dalam berjihad di jalan Allah. Ini kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, bimunasabatil ayatil ya madhiyah, dihubungkan dengan ayat setelah sebelum ayat ini, itu terkait dengan perjuangan kaum muslimin di tengah-tengah penindasan kaum kafirin. Jangan kemudian kita lemah, kita lembek, kita harus berjuang. Kenapa? Karena kita akan tidak mungkin dibiarkan Allah begitu saja mengatakan kita merasa beriman, merasakan kita orang Islam, katanya kita berjihad di jalan Allah, ternyata belum dibuktikan sama Allah. Ya, jadi begitu. Bahkan kalau di dalam surah Al-Ankabut ya, ayat 2 sampai ayat 3 itu. Ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ini secara umum, kalau di sini secara spesifik, alladzina jahadu minkum walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Sedangkan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang jihad. Tapi kalau di dalam surah Al-Ankabut itu ahasiban nas, secara umum baik pejuang maupun yang bukan pejuang, yang mengaku berislam, beriman, ya, maka tidak akan dibiarkan ayyaqulu amanna, mengatakan dia beriman, ya, sebelum diuji oleh Allah. Lah ujiannya macam-macam. Ada yang ujiannya biasa-biasa saja seperti kula jenengan hanya sekedar untuk berjamaah, sekedar menghadiri kajian-kajian, itu sangat-sangat napa nggih, ujian yang saya kira sangat ringan. Betapa para pejuang-pejuang kita itulah ini walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Ya. Inilah maka disesuaikan dengan kadar kemampuan hambanya. Ya, kita saat ini Bapak Ibu hanya sekedar menyaksikan G30 SPKI, ya, ngerinya seperti itu, padahal itu hanya rekayasa film loh. Ya, ndahnya dulu waktu benar-benar perjuangan itu ya Pak ya. Persaksian putranya Jenderal Ahmad Yani itu Masya Allah. Sampai beliau nangis-nangis tuh gara-gara apa? Menyeretnya tidak seperti itu. Lebih parah lagi. Dan ternyata di daerah-daerah yang tidak dimasukkan dalam film itu masih banyak. Di Banyuwangi, ya Pak ya, di Magetan, ya, di daerah-daerah lain, di Jawa Tengah juga banyak Pak seperti itu. Jadi maka dari itu kalau bisa usahakan jangan sampai Indonesia ini yang sudah aman tentram berdasarkan Pancasila ini akan dirusak oleh orang-orang yang seperti PKI. Ya Pak ya, kecuali PKI yang artinya beda. PKI, Pak Khozin Imut, nah itu beda lagi. Ya. Jadi kalau PKI dalam arti komunis jangan sampai, pahamnya pun jangan sampai. Dan hati-hati anak-anak kita, generasi milenial kita karena tidak tahu sejarah, ya Pak ya. Nah itu sengaja mungkin mau dikaburkan sejarahnya. Nanti takutnya anak-anak kita tidak tahu betapa susah payahnya para pejuang kita menegakkan kemerdekaan Indonesia ini. Ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi maka di sini dihubungkan dengan ini terkait dengan perjuangan agama kita. Allah ingin mengetahui di antara kita. Ya, maka di dalam surah Al-Ankabut itu di ayat sebelumnya adalah apa itu Pak? Ya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Jadi sungguh kami Allah, ini walaqad ya, pakai lam qasam, pakai kata qad. Antum yang tahu bahasa Arab ya, lamnya ini untuk bersumpah. Kalau sudah Allah bersumpah tidak mungkin terhindari. Ditambah lagi dengan kata-kata qad ya. Nek cara wong Jawa nani demi yakti teman-teman ya. Fatanna nunnya nun takkid. Ya. Demi yakti teman-teman kami Allah akan pasti menguji. Ya, walaqad fatanna ya. Kami telah menguji min qablihim, orang-orang sebelum kaum muslimin sekarang ini. Ya. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Ya.
Maka sampai kemudian Allah tahu siapa di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah atau imannya hanya kamuflase. Imannya hanya dusta belaka. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga kalau kula jenengan kemudian sekarang harus susah payah untuk rawuh di masjid berjamaah, ya, itu belum seberapa. Betapa banyak orang yang buta, yang lumpuh, ya, ingin berjamaah di masjid, apalagi sholat subuh. Mudah-mudahan amal ibadah jamaah panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walija. Dan Allah ingin tahu di antara kaum mukminin yang mujahidin itu, yang berjuang di jalan Allah itu, ya, atau siapa di antara mereka yang sudah tidak akan lagi, ya, mengambil selain Allah, Rasulnya dan kaum mukminin sebagai teman setia. Walijah itu di situ artinya bitonah. Ya, bitonah itu teman setia, teman akrab, teman dekat. Apalagi di situ ditambah dengan wa aulia dan juga para kekasih-kekasih, para pemimpin-pemimpin. Artinya di sini jangan sampai kula jenengan menjadikan panutan kita di dalam kehidupan ini selain tuntunan dari Allah, tuntunan dari Rasulullah, dan mengikuti kaum mukminin, ya, teman-teman sesama mukmin, agar tidak dijerumuskan dari keimanan menuju kekafiran. Termasuk berusaha bagaimana kula jenengan memilih pemimpin-pemimpin yang beriman. Itu Allah ingin tahu seperti itu. Kita harus berjuang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, maka ketika nanti kula jenengan dihadapkan satu pilihan-pilihan, ya, dalam pemilu, dalam apa saja, ya, tolong mulai dari tingkat RT, ya, mulai tingkat RT, RW dan seterusnya. Kalau bisa pilih yang beriman, ya, pilih yang beriman, Pak. Ya, kalau partai, cari partai Islam yang peduli kepada Islam, peduli dakwah. Mengenai partai apa, namanya apa, pengurusnya siapa, silakan tanya Pak Ahya. Ya, Pak Ahya gak paham juga, tanya Ustaz Samsudin. Tapi beda ya Pak Samsudin ya, beda ya. Yes, nggak usah bicara itu ya. Cari partai yang sekiranya peduli kepada dakwah Islamiyah. Okay. Monggo terserah mau partai apa saja. Okay. Kita lanjutkan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sungguh-sungguh mengetahui apa saja yang kita perbuat, ya, apa saja yang kita jadikan aktivitas, amalan-amalan apa saja yang kita lakukan, Allah pasti mengetahui dan akan mengabarkannya. Ai fayujazihim, bukan hanya mengabarkan saja, tapi akan membalasnya. Nah, amalan-amalan Anda panjenengan, amalan-amalan kebaikan, maka akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilipat gandakan. Mulai dari 10 kali kebaikan sampai tidak terhingga. Ini kebaikan Allah, Rahman Rahimnya Allah kepada kita, agar kita termotivasi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harapan Allah, jangan sampai kita berteman kecuali dengan sesama mukmin. Maaf, ini nanti dikira saya provokasi tidak berpancasila. Tidak. Artinya di dalam kita berteman, pilih yang sesama mukmin. Kalau memang kita berteman dengan sesama non-muslim, maka dalam batasan-batasan tertentu, mungkin dalam hal muamalah, dalam hal bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, saya sering seperti khutbah saya kemarin di Baitul Fikri saya sampaikan bahwa kita berbangsa bernegara ini kita niatkan untuk menegakkan agama Allah. Kita harus berperan di bangsa yang mayoritas hamba-hamba Allah. Ya. Jadi Pancasila ini kita junjung tinggi nilai-nilai kita dalam perspektif Islam, dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada satupun sila-sila di dalam Pancasila itu yang bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jamaah sekalian, jangan sampai kita mengambil selain Allah sebagai
teman atau pemimpin kita. Selain Rasulullah atau selain kaum mukminin, kita angkat menjadi teman dekat kita. Ya, itu seperti itu. Itu jamaah sekalian ya. Ini kok Sawangan ini kok hanya satu ayat. Tidak apa-apa ya Pak Ahya ya. Ya, soalnya Sabtu-Sabtu ya biasanya. Ini di sini karena ada hubungannya ayat 17 sama 18. Ini ada hubungannya dengan terkait siapa yang berhak memakmurkan masjid dan siapa yang tidak boleh, jangankan memakmurkan dan mengurus masjid. Ya, dekat dengan masjid saja tidak boleh. Ya. Maka di sini maka nalil musyrikin ayyamuru masajidallah. Ya, jadi di situ. Orang-orang musyrik itu tidak layak, tidak patut, tidak boleh ya memakmurkan masjid. Ya, di sini ada kata-kata masajidallah wa qila masjidallah. Kalau masajidallah berarti semua masjid yang ada di muka bumi ini. Tidak boleh ada orang musyrik yang memakmurkan, yang mengisi masjid. Apalagi seorang kafir yang kemudian berperan menjadi pemakmur masjid. Gitu. Tapi ada juga masjidallah artinya Masjidil Haram dalam konteks waktu itu. Jadi secara khusus Masjidil Haram, tapi secara umum masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi ini tidak boleh dimakmurkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Karena sudah jelas terbukti kekafiran mereka. Karena kekafiran mereka ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Nah, orang kafir ini kan semua amalnya tertolak Bapak Ibu. Ya, maka ini juga menggambarkan kepada kita ayat ini jelas digabung dengan ayat yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang itu kalau agamanya sudah bukan Islam Bapak Ibu ya, ini harus kita garis bawahi ya. Apapun kebaikan-kebaikannya, apapun amal-amal perbuatannya, bahkan apapun amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Ya, ini untuk mengcounter paham-paham yang ora usah milih Islam sing penting wonge apik. Tidak begitu. Kalau bisa milih orang Islam sing wonge ya apik. Kok umpama ana pilihan wonge apik tapi non muslim, yang satunya gak patek apik tapi muslim, setidak-tidaknya kalau sesama muslim kalau dia nanti jelek, kita dengan mudah mengingatkan. Ya, ini sudah nasnya Allah. Sehingga nanti amal-amal perbuatan kita, amal-amal perbuatan pemimpin kita yang sesama mukmin itu tadi akan sesuai dengan ayat Allah dan insya Allah ini dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Karena mereka itu mesti propagandanya seperti itu. Enggak apa-apa, enggak Islam, yang penting wonge apik, tidak. Ini ayatnya. Ya, syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum. Sirna semua amal-amalnya. Sia-sia semua amal-amalnya ya. Ini wa finnarihum khalidun, dan mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Nah, kita mudah-mudahan tidak termasuk golongan mereka, sehingga kita termasuk juga yang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhak memakmurkan masjid, ya Pak ya. Memakmurkan itu ya kayak jenengan ini peduli masjid, kemudian berjamaah di masjid ya. Bukan kemudian memakmurkan itu dari kata takmir, harus semuanya jadi takmir, tidak. Ya. Selama ini Pak Ahya dari saya di sini, Ustadz Qolis mulai dari saya di sini tidak pernah jadi takmir. Ya. Nah, insya Allah tak ketak. Ya, itu seperti itu. Jadi sama-sama kita syiarkan agama Allah di rumah Allah yang mulia ini agar kita senantiasa diberkahi Allah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita berdoa dan juga mendoakan Bu Hajah Nadhifah yang bersedekah, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an, berikan kami hidayah dengan Al-Qur'an. Dengan hidayah-Mu ya Allah, curah limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Rahmanu ya Rahim, irhamna wal mu'minin.
irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, para sesepuh kami dan seluruh jamaah kami dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Ya Allah, ya Allah, hapuskan kekhilafan-kekhilafan kami, Engkau ganti dengan kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabb, tolong kami, ya Allah, bantu kami, ya Allah, untuk senantiasa ringan dalam mengingat-Mu, ya Allah, gampang untuk mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah, dan beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Terimalah amal-amal ibadah kami, terimalah amal-amal sedekah kami, terutama sedekahnya Bu Haja Nazifah, ya Allah. Engkau berikan sehat walafiat beliau sekeluarga dan kita semuanya seluruh jamaah Darut Taqwa, ya Allah. Engkau berikan kami sehat panjang umur, ya Allah, dan berikan kami kebaikan di dalam dan keberkahan di dalam rezeki kami, keberkahan di dalam keluarga kami, keberkahan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini, ya Allah, hidup yang mulia dan istiqamah. Berikan rizki yang halal barakah. Mudahkan kami berziarah ke Makkah, Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki gak muni blas.